Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sebanyak 6 burung pemakan jiwa bergegas bersama. Yuan Lining tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera mengorbankan pedang Dao. Ini semua tentang melawan naluri. Tapi sebelum dia bisa menembak, dentang, dalam kehampaan labu safir, nyanyian pedang bergema. Dunia terdiam. Gunung dan sungai seperti gambar diam. Yuan Lining tiba-tiba merengek dengan suara rendah, seolah menyerah. Di atas kehampaan, tubuh 6 burung pemakan jiwa yang menabraknya tiba-tiba mandek di sana, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Suyi merentangkan tangan kanannya, dan jari telunjuk kirinya membelai halaman perunggu polos. Wow, gelombang. Ini seperti membuka buku dewa yang misterius. Lewat. Setelah itu, salah satu cahaya dan bayangan tiba-tiba berubah menjadi halaman kosong dan berhenti. Boom! Hampir pada saat yang bersamaan, 6 burung pemakan jiwa di kejauhan meringkik dan mengepakkan sayapnya dengan panik. Tetapi pada saat ini, mereka ditekan oleh kekuatan tak terlihat, tidak mampu berjuang sama sekali. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 6 kelompok cahaya dan menyapu halaman kosong di telapak tangan Suyi. Cici. Halaman kosong itu menggeliat, dan 6 pola burung pemakan jiwa yang hidup muncul. Baris teks Taois yang aneh dan bengkok muncul. Burung pemakan jiwa, genus dari roh-roh jahat, lahir di sumber belenggu dunia bawah. Kata-kata misterius itu adalah elaborasi dari makhluk menakutkan seperti pemakan jiwa, dan asal-usul, temperamen, kelemahan, kekuatan mereka. Semuanya tergambar di dalamnya. Setelah itu, Suyi menyatukan telapak tangan dan jarinya. Wow, gelombang. Cahaya dan bayangan aneh yang muncul di halaman perunggu menghilang, dan halaman perunggu kembali ke tampilan aslinya yang sederhana. Buku mendengarkan. Demikian pula, itu juga merupakan artefak tertinggi penjaga malam. Harta karun ini telah ada sejak zaman kuno, khususnya menahan dan menekan kejahatan di dunia. Hanya, itu saja, hilang. Yuan Lining sangat terkejut hingga dia tergagap. Dan adegan di mana 6 burung pemakan jiwa dimusnahkan dengan cara yang aneh membuatnya terpana dan pikirannya kosong. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hal yang luar biasa bisa terjadi di dunia ini. Suyi tersenyum, jika dia tidak bisa melakukan ini, itu akan menjadi penghinaan bagi Sancun Tianxin dan kitab kebenaran. Memang benar, apakah itu hati surga 3 inci atau kitab kebenaran? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari kedua harta ini. Namun, kekuatan dua harta ini saja sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Seperti di tanah terlarang pengadilan leluhur dari klan ular hantu, hanya segumpal pedang yang dilantunkan dari jantung 3 inci surga hampir mengganggu aturan dan kekuatan Candle Gunung, dan bahkan memberi tukang daging tua itu keberadaan alam neter misterius yang tak tertandingi membawa penindasan besar. Belum lagi 6 burung pemakan jiwa? Tentu saja, Jian Yin mungkin itu hanya bisa digunakan untuk mengejutkan musuh, tapi tidak cukup untuk benar-benar membunuh musuh. Tetapi dengan kekuatan harta Book of Listening itu cukup untuk dengan mudah membersihkan burung-burung pemakan jiwa itu. Singkatnya, Tianxin 3 inci dapat mengejutkan dan menekan musuh, dan kitab kebenaran dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan menekan musuh. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Ini juga langkah tak berdaya Suyi. Belum lagi kaisar biasa, bahkan orang-orang di alam misterius, sulit untuk benar-benar mengerahkan kekuatan penuh dari kedua harta ini. Tapi sekali lagi, di kejauhan dalam kehampaan, labu safir tampak penuh dengan makanan dan minuman, bergoyang, tiba-tiba menyusut hingga 3 inci, dan melayang ke telapak tangan Suyi. Yuan Lining sedikit tenang saat ini. Meskipun dia tidak mengerti, dia harus menerima kenyataan. Suyi tidak hanya menerima sebagian dari kekuatan guntur neraka, tetapi juga meremehkannya, dengan mudah menekan 6 burung pemakan jiwa. Dengan cara ini, apa yang disebut tebing pemecah jiwa, yang tidak dilintasi kaisar, secara alami tidak dapat menghentikan mereka berdua. Ayo pergi. Suyi mengikatkan labu safir di pinggangnya lagi, seperti ornamen yang tidak mencolok.
Dari awal hingga akhir, dia tenang dan tenang, seolah-olah semua yang baru saja dia lakukan hanyalah masalah sepele. Yuan Lining tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Rekan Daoisu, hartamu sangat menakjubkan, tetapi terekspos di tubuhmu, jadi kamu tidak khawatir dirampok?" Tidak ada yang bisa menerimanya. Suyi berkata dengan santai. Ketika dia berbicara, dia sudah berjalan menuju kejauhan. Yuan Lining dengan cepat mengikuti. Dia terus menatap labu giok hijau 3 inci di pinggang Suyi, seolah dia ingin melihat rahasianya. Tapi labu safir saat ini hambar dan biasa-biasa saja, tanpa jejak napas khusus, orang tidak dapat membayangkan bahwa nyanyian pedang yang menakutkan dan tak terbatas sebelumnya akan datang dari labu kecil ini keluar. Ini mungkin ketidakjelasan. Yuan Lining diam-diam berkata. Suyi, yang berjalan di depan, tiba-tiba berkata, "Jangan membocorkan apa yang terjadi hari ini. Saya tidak takut, tetapi Anda mungkin terlibat." Yuan Lining membeku di dalam hatinya dan mengangguk, "Jangan khawatir, rekan Taois, aku tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun." Sebagai seorang kaisar, dia secara alami tidak bodoh, dan dia tahu persis apa itu bencana. Melintasi tebing pemecah jiwa, sebuah sungai besar muncul di depan mata. Sungai Tulang. Di dasar sungai, ada sejenis roh jahat bernama Silver Flame Bone Demon, yang jumlahnya banyak dan padat seperti cacing mayat. Namun, bagi Suyi, ini bukan ancaman. Aduh! Dia memegang kitab mendengarkan di tangan kanannya, dan ketika pikirannya bergerak, seekor burung pemakan jiwa tersapu. Yuan Lining terkejut, tetapi segera menyadari bahwa burung pemakan jiwa ini tidak ganas, tetapi seperti boneka yang patuh, mengepakkan sayapnya dengan patuh, bersujud di kaki Suyi. Tidak diragukan lagi bahwa pemakan jiwa ini. "Tenang dulu, pergi." Saat berikutnya, Suyi menyatukan Yuan Lining, berdiri di belakang burung pemakan jiwa, dan menyapu langit menuju sisi lain Sungai Bon. Wow, gelombang-gelombang. Itu adalah iblis tulang api perak. Tapi saat ini, saat burung pemakan jiwa berada di udara, iblis tulang api perak ini tampaknya merasakan bahaya, dan mereka semua berkerumun di sungai, tidak berani muncul. Ternyata nafas burung pemakan jiwa ini cukup untuk menghalangi iblis tulang api perak itu. Yuan Lining membuka matanya. Suyi sudah terbiasa. Segala sesuatu dan kehidupan di dunia ini memiliki kelemahan untuk ditemukan. Ular itu mengenai 7 inci dan panahnya mengenai tenggorokan. Di kehidupan sebelumnya, Suyi dianggap sebagai penguasa 10.000 cara, dan dia juga telah menjelajahi kota kematian. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui detail dari roh-roh jahat yang menakutkan di tempat terlarang ini? Tanah. Kultivasi bertanya, ketika Anda memahami penciptaan langit dan bumi, dan mengidentifikasi esensi dari semua fenomena, hanya dengan begitu Anda dapat memiliki atmosfer dan latar belakang, semua surga adalah untukku. Menyeberangi Sungai Bon, dan berjalan ke depan kurang dari setengah jam. Dunia merah darah muncul di bidang penglihatan. Langit dan bumi berlumuran darah, merah dan menakutkan. Sebuah kota kuno hitam berdiri di dunia yang berdarah ini. Kelompok api hantu hijau, seperti ribuan lentera terang, berkibar di sekitar kota raksasa kuno. Mayat hidup aneh yang tak terhitung jumlahnya, seperti boneka tak sadarkan diri, di dunia berdarah ini berkeliaran. Siapapun yang datang ke sini akan merasakan sensasi seram dan menakutkan masuk ke dalam hutan. Di mana Xiao Mingdu? Yuan Lining mengalami depresi yang tidak dapat dijelaskan. Bagus. Suyi mengangguk. Rumor mengatakan bahwa Xiao Mingdu ini adalah salah satu dari 9 tempat terlarang paling berbahaya di kota kematian. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari Rana Xuan Yu memasukinya secara tidak sengaja, mereka juga akan mati dalam waktu dekat. Masa depan, apa? Yuan Lining mau tak mau bertanya. Cari tahu beberapa hal. Suyi berkata, singkirkan burung pemakan jiwa itu, dan sosok itu melayang ke tanah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat Mingdu kecil di kejauhan, alisnya sedikit berkerut. Dengan sifat pohon anggur iblis yang mencapai langit, bagaimana mereka bisa mentolerir begitu banyak andit yang berkeliaran di Little Underworld? Apakah ini berarti puluhan ribu tahun telah berlalu, dan banyak hal telah berubah di sini?
Sambil memikirkannya, Su Yi mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya. Di dalam botol giok, terdapat kekuatan hukum yang disegel, yang merupakan bagian dari kekuatan hukum penjara hitam yang ditempa dari tubuh Raja Jahat Penjara Hitam oleh Po Su ketika dia masih di kota Ziluo. Berteriak, Su Yi mengambil ujung jarinya, segel botol giok rusak, dan kekuatan hukum seperti api penyucian muncul. Su Yi memesan. Dia tunduk pada kultivasinya dan tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum ini. Tapi Yuan Lining, yang adalah kaisar, secara alami bisa. Yuan Lining buru-buru menembak. Wow gelombang. Segera, hukum penjara hitam menyelimuti mereka berdua seperti kabut hitam. Setelah itu, Su Yi memimpin dan berjalan menuju Xiao Mingdu yang berdiri di kejauhan antara dunia berdarah. Mayat hidup ini sangat aneh, masing-masing dengan aura jahat, dan yang terlemah sebanding dengan karakter di alam roda roh. Dan beberapa yang kuat cukup untuk menyaingi Kaisar Alam Xuanzao. Ini juga membuat Yuan Lining sangat menyadari betapa menakutkannya Ming kecil ini sebagai salah satu dari 9 tempat terlarang paling berbahaya di kota kematian. Jika bukan karena Su Yi kali ini, dia tidak akan pernah berani mengambil risiko. Namun, yang meyakinkan Yuan Lining adalah bahwa saat dia mengikutinya, Andit itu tampak takut dan mundur, tidak berani mendekat sama sekali. Kekuatan hukum penjara gelap sangat luar biasa. Yuan Lining diam-diam berkata. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan gerbang kota kuno dan menjulang tinggi Xiao Mingdu. Gerbang kota tingginya 100 kaki, dengan patung batu hitam berdiri di setiap sisinya, anjing neraka dengan 9 kepala di sebelah kiri, dan katak besar berkaki 3 di sebelah kanan. Gambar mengerikan itu membuat orang bergidik. Xiao Ming mengalami kecelakaan. Su Yi tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia melirik kedua patung batu itu dan mengerutkan kening. Ada celah di antara 9 kepala anjing neraka. Sepasang mata dari 3 kodok paling banyak hancur total. Dua patung batu ini mengkomunikasikan kekuatan aturan asli dari bawah tanah Xiao Mingdu, dan dapat diubah menjadi formasi pertahanan yang ketat untuk mencegah orang luar masuk. Tapi sekarang, kedua patung batu itu telah dihancurkan. Dengan kata lain, saat ini, tanpa dua patung batu ini duduk di kota, siapapun dapat masuk dan meninggalkan Xiao Mingdu. Tampaknya sebelum kita, seseorang telah membobol Xiao Mingdu sebelumnya, dan Kaisar Umum dari alam misterius tidak dapat melanggar aturan dan kekuatan yang tercakup di sini, kecuali harta rahasia yang kuat. Mata Su Yi berkilat. Aneh, siapa yang melakukan ini? Yuan Lining juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Masuk dan lihatlah. Su Yi berkata dan memasuki gerbang kota. Yuan Lining tercengang, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Mengapa dia pergi ke sana? Tidakkah orang ini tahu apa itu rasa takut? Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Lining menggertakkan giginya dan mengikuti. Di dunia bawah yang kecil, ada bangunan kuno yang runtuh dan runtuh di mana-mana. Ini tidak sama seperti dulu. Su Yi bergumam. Di masa lalu, Xiao Ming mengumpulkan banyak roh jahat yang menakutkan dengan kebijaksanaan, dan setiap roh jahat yang menakutkan juga melekat pada roh jahat berskala besar. Seperti Andit, hantu, setan, Del. Dunia bawah kecil ini juga sangat hidup, seperti alam hantu sungguhan. Pada saat itu, hampir tidak ada yang berani datang ke Xiao Mingdu untuk semua kaisar yang memasuki kota kematian. Karena terlalu banyak roh jahat yang menakutkan berkumpul di sini, dan mereka lebih kuat dari satu sama lain. Setelah itu, ketika Su Yi berada di Xiao Mingdu, dia hanya memenggal 33 roh jahat tingkat kaisar, dan membantu pohon anggur iblis yang mencapai langit untuk menduduki inti dari bangunan Wangtian, kota. Sejak itu, pohon anggur iblis telah menjadi penguasa dunia bawah kecil ini. Tapi sekarang setelah aku datang lagi, ada pemandangan suram di Xiao Mingdu. Jangan bicara tentang roh-roh jahat yang menakutkan itu, bahkan hantu kecil pun. Su Yi tidak berhenti, dan langsung menuju ke kedalaman Xiao Mingdu. Segera, sebuah paviliun setinggi 100 kaki muncul di depan mata. Paviliun berbentuk segi 8, dan seluruh tubuhnya sehitam tinta. Di dalam, tampak menonjol dari keramaian. Wang Tianlo, pedalaman inti Xiao Mingdu.
Sedemikian rupa sehingga paviliun ini telah menjadi tanah berkah kelas 1 di mata para pembudidaya jahat. Disinilah Sui memenggal kepala roh jahat menakutkan yang disebut penguasa jiwa darah, dan membantu Tong Tian di Menfin memenangkan menara Wang Tian. Tetapi ketika dia tiba di sini, Sui tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak retakan yang mengejutkan di permukaan menara Wang Tian, yang tingginya 100 kaki, seolah-olah dia telah dibombardir dengan hebat. Di bawah menara Wang Tian, dalam jarak 100 meter, tanahnya retak, berserakan dengan banyak mayat yang rusak, dan noda darah ada di mana-mana. Sui menatap mayat-mayat yang hancur sejenak, mengerutkan kening lebih parah. Dia melihat sekilas bahwa mayat-mayat itu berasal dari para pembudidaya jahat dari kelas kerajaan. Dan, melihat warna dan nafas dari noda darah di tanah, para pembudidaya jahat ini jelas mati tadi malam. Setelah itu, Sui kembali menatap Wang Tianlo, dan segera membuat penemuan baru. Paviliun kuno ini disegel oleh kekuatan hukum yang tidak terlihat. Hukum keheningan membakar, ini adalah kekuatan Dao besar yang lahir dari salah satu dari 9 tabu Hades, penguasa keheningan Feng Qing. Mata Sui sedikit menyipit. Mungkinkah kekuatan pengadilan ilahi Xuanming memasuki tempat ini tadi malam? Sambil memikirkannya, dia sudah melangkah menuju Wang Tianlo. Di bagian bawah Wang Tianlo, di kuil yang gelap, satu lampu perunggu bersinar redup. Tanah dipenuhi darah dan air, dan berbagai perabotan di aula telah lama dihancurkan dan berubah menjadi berantakan. Tidak ada satupun. Suara bocah itu serak, matanya merah dan bengkak, wajahnya penuh amarah dan kekhawatiran, dan air matanya mengalir. Di depannya, ada tanaman ivy yang terbakar dan rusak. Di atas ivy, sosok ilusi seorang pria muncul. Pria itu terlihat kurus, dan sosok ilusi itu berubah dengan hebat, seolah-olah akan terpotong-potong dan menghilang kapan saja. "Kamu sudah besar, kenapa kamu menangis?" Pria itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, matanya dipenuhi kesedihan. Bocah itu menyeka air matanya dengan keras, tetapi ketika dia melihat sisa jiwa lelaki itu yang akan runtuh, dia merasa sedih dan matanya kembali merah. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Muer, tidak ada banyak waktu, kamu harus mendengarkan baik-baik, aku akan melakukan yang terbaik sebentar lagi, dan mengirimmu untuk melarikan diri dari Wang Tianlo ini. Dan tunggu sampai kamu keluar dari masalah. Setelah itu, kamu bisa meninggalkan Xiao Mingdu sesegera mungkin dengan tongkat yang kutinggalkan ini, lebih cepat lebih baik." Bocah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku ingin tetap di sisi Tuan. Ini adalah perintah." Suara pria itu menjadi keras, "Jika kamu hidup, aku bisa mati dengan tenang. Baru-baru ini, banyak biksu yang kuat datang dari dunia luar. Jika kamu bisa melihat mereka, minta mereka untuk membawa mereka bersamamu. Kamu meninggalkan kota kematian yang sia-sia ini, dan jika kamu tidak menjadi kaisar di masa depan, kamu tidak diizinkan masuk ke kota kematian yang sia-sia lagi." Ekspresi bocah itu berubah, matanya kosong, dan dia berkata, "Tapi aku pergi, apa yang kamu lakukan, Tuan?" Melihat magang yang dibesarkan sendiri, mata pria itu melembut dan berkata, "Muer, tidakkah kamu ingin pergi ke dunia di luar kota mati untuk melihatnya? Selama bertahun-tahun, saya telah membantu Anda memperbaiki kekuatan jahat di tubuh Anda, dan Anda tidak akan lagi terbelenggu oleh kekuatan aturan kota mati, dan Anda akan pergi ke dunia luar di masa depan. Dengan latar belakang Anda dapat beribadah masuk. Berlatih dalam kekuatan spiritual yang kuat." Pria itu memperingatkan dengan suara hangat, suaranya semakin lemah, juga, "Jangan pikirkan balas dendam untukku, kamu adalah kaisar, dan kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan orang-orang itu, kecuali..." Remaja itu mendengar ini dan bertanya dengan cemas, "Tuan, kecuali apa?" Mata pria itu rumit, dan dia menghela nafas, "Kecuali, Tuan Xuanjun masih hidup, mungkin ada kesempatan untuk mencegah Hades muncul kembali di dunia." Remaja itu tiba-tiba kecewa dan wajahnya sedih. Beberapa tahun yang lalu, dia telah mendengar dari beberapa orang kuat yang memasuki kota kematian. Meninggal 100 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali mendengar berita itu, guru hampir menjadi gila, cemas seperti orang gila, sedih seperti orang gila, dan pernah duduk sendirian selama 10 hari 10 malam,
kehilangan jiwanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu betapa sedihnya guru pada awalnya. Namun sejak saat itu, remaja tersebut mendapati bahwa tuannya telah berubah, dan ia menjadi gemar minum, suka diam dalam keadaan linglung, dan terkadang marah tanpa sebab. Sejak saat itulah remaja itu tahu bahwa di dalam hati sang master, Master Pedang Suanjun seperti seorang master dan seorang ayah. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa tuannya begitu sedih saat itu, bukankah itu normal untuk hidup dan mati? Dan sekarang, ketika dia melihat bahwa tuannya menderita dan akan meninggalkannya, pemuda itu tiba-tiba mengerti perasaan tuannya ketika dia mengetahui bahwa ahli pedang Suanjun itu jahat. Sedih, cemas, dendam, mania. Hatiku seperti dicabik-cabik tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakitnya diambang kehancuran. Pemuda itu menstabilkan pikirannya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Tuan, bajingan dari pengadilan ilahi Suanming itu tiba-tiba terbunuh tadi malam, dan saya harus memaksa Anda untuk memberitahu siapa yang sebenarnya membantu Anda menduduki Mingdu kecil ini," katamu. Apakah mereka menanyakan berita tentang Tuan Pedang Suanjun, tetapi mereka tidak yakin apakah itu benar atau tidak, jadi mereka tiba-tiba membunuh mereka tadi malam dan memaksamu untuk memberitahu apa yang terjadi saat itu? Pria itu terdiam sejenak, lalu menghela nafas, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Muer, jangan tunda lagi, ambil tongkatnya, dan aku akan mengambil kamu pergi. Bocah itu penuh kesedihan dan sangat enggan. Pada saat ini, desahan terdengar di aula yang gelap dan berdarah ini. King Teng kecil, aku yang menjatuhkanmu. Anak itu membeku di mana-mana, menunjukkan tatapan waspada, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan tajam, "Siapa?" Pria itu tampak seperti disambar petir. "Apakah Anda mengatakan?" Pria itu gemetaran, mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan melihat ke pintu masuk aula. Melihat cahaya dan bayangan lampu perunggu, sesosok tegap masuk ke aula yang gelap dan berantakan ini. Ini adalah pemuda asing berjubah, dengan wajah tampan dan temperamen acuh tak acuh. Pria itu tercengang, kegembiraannya hilang, dia menundukkan kepalanya, dan menertawakan dirinya sendiri, mungkinkah dia akan mati, dan halusinasi itu pasti muncul? Berhenti, kalau tidak, jangan salahkan saya. Melihat Suyi berjalan menuju tuannya, pemuda itu mau tidak mau memarahinya dengan tajam, siap untuk pergi. Suyi melihat semangat kepahlawanan di antara alis bocah itu, dan hanya bisa menghela nafas, apakah ini murid yang kamu pekerjakan? Kepribadian seperti itu sangat mirip denganmu saat itu. Satu kalimat membuat pria itu tercengang, menatap Suyi lagi, dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.